Nama aku Faiz. Dari prodi? Prodi Ilmu Ekonomi. Aku Laksana. Laksana. Dari prodi? Psikologi UGM. Ajay, Dari prodi apa? proteksi tanaman. Nama aku Dea. Dea. Dari prodi? Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2023. Ara dari Sastra Inggris. Aku Faiha. Dari prodi apa? Dari Manajemen 2024. Revolusi ya. Revolusi. Kan revolusi. Apa pendapat kakak tentang revolusi tersebut? Wah, itu salah satu revolusi yang berpengaruh di dunia. Itu salah satu faktornya yang nyebabin Indonesia tuh berani untuk melawan penjajah. Menara Eiffel. Sepak bola, makanan, sama kultur. Oke. Untuk contoh kulturnya tuh yang kayak gimana kira-kira? Kayak mereka tuh kayak stylenya tuh keren-keren gitu. Kayak keren aja gitu dilihatnya, enak dipandang gitu. Sama kayak dari sepak bola tuh kayak mereka bagus gitu. Ya kalau Perancis pasti identik sama yang namanya Menara Eiffel. Ya sih. Kalau aku jujur kan aku suka makan, so first thing yang ada di pikiran aku itu pastry-nya. Terus juga kayak artsy gitu. Itu sih kalau buat aku. Mungkin makanannya kayak kosong gitu mungkin ya. You're right. Itu benar-benar pastry-nya kosong. Apalagi itu tuh ada di pikiran aku pertama kali ketika dengar Prancis. Mungkin kayak wine-nya juga. You're interested? Yeah, sorry. The wine interested? We'll talk about that later. Jujur mungkin aku mikirnya kayak apa tuh namanya kayak sejarah gitu kali ya, karena kan Prancis juga banyak terlibat besar dalam kayak Perang Dunia gitu-gitu. Terus lukisan-lukisannya, artnya juga banyak banget dari Prancis. Jujur, aku nggak tahu ya. Mungkin karena aku jarang main ke FIB, tapi dari yang aku maksudnya aku tapi kan sering ngelihat di Pujale apa gimana, asik-asik aja sih. Kebanyakan anak FIB itu asik-asik aja. Keren sih karena belajar budaya luar UGM lagi. Keren sih, kayak mereka tuh bisa belajar bahasa Prancis. Kan bahasa Prancis tuh kayak susah ya kalau di anak-anak Indonesia kayaknya. Nah, jadi kayak mereka tuh keren, kayak dari pronunciation-nya tuh bagus gitu. Jujur sebenarnya aku gak pernah ketemu sama anak sastra Prancis di UGM. Tapi kalau pandangan aku mungkin ya mereka lebih menguasai bahasa Prancis. Dan pastinya mereka lebih belajar banyak tentang apa itu, mungkin dari kota Prancis sendiri atau bahasa-bahasa Prancis, mungkin kebudayaannya juga. For me, to be honest, menurut aku bahkan lebih stylish kalau sastra Prancis itu. Bahkan lebih ke social butterfly yang kayak selalu ke party kemanapun itu, invited to the party, mereka langsung datang. Kalau aku gitu sih pikirannya. Terus juga apa yang aku pikirin, bahkan mahasiswa sastra tuh yang Englishnya lebih bagus daripada sasing gitu. Karena kayak aku pikir, kalau menurutku kayak mereka udah bisa bahasa Inggrisnya, jadi mereka mau belajar bahasa Perancis ya gitu. Yang jelas bagus banget ya, karena aku lihat juga kayaknya banyak banget yang masuk sastra Prancis. Juga aku ngeliatnya untuk nilai masuk sastra Prancis juga cukup tinggi. Jadi aku kayak, wah keren banget sih kalian. Bon appetit. Baget. Keren, semangat ya. Indah karena ada Menara Eiffel. Artsy. This is too much. Ini flattering banget guys. Bohong guys, seindah itu guys BTW. Keren. Hai, semua. Comment ça va? Ça va bien et toi? Je vais bien, merci. Jadi habis ngapain sih sebenarnya? Kita habis ngapain? Kamu mau tahu arti itu apa? Iya, kayaknya itu dari kultur Prancis nggak sih? Oh, benar sekali. Itu adalah labis ciuman lembut di udara. Itu biasanya dilakukan oleh wanita dengan wanita atau bisa pria dengan pria gitu. Makanya kalau misalnya orang Prancis membuat pesan atau email, itu di akhirnya ada bis dan bisu. Atau mungkin kalau di English tuh kayak XOXO. Yes, XOXO, XOXO atau kisses atau lots of kiss, lots of love, sorry. Kayak gosip banget gak sih? So Of course, bro. Tapi aku dengar kalau misalnya cowok sama cowok tuh mungkin lebih ke rekan atau keluarga gitu ya. Iya, keluarga dekat gitu.
Kalau mungkin kalau di publik, Tiran udah lihat nggak sih? Di sini ada nggak sih kultur yang kayak gitu? Sebenarnya tidak apa-apa sih dilakukan oleh semua orang, tapi kalau di Indonesia itu mungkin mereka tidak terbiasa melakukan itu ya. Mungkin cowok sama cowok BDA itu mungkin untuk mereka tuh masih kayak apa apa coba, ya, apa iya, coba gitu. itu pasti di komen gitu. Iya, padahal mah cuman display of affection, just a greetings yang lucu Yes. banget guys. Daripada cuman kayak halo gitu ya. That's so awkward. Itu terlalu Tapi sebenarnya kalau culture labis di Indonesia juga ada, tapi biasanya antara mama nih. oh iya. Biasanya kalau kayak jang gitu. Iya, Wah, Jang, gitu. kamu pergi kemana? Mana Oh my gitu, God. basa-basi biasanya ada gitu. Iya bener kan. lagi, aduh. Itu lucu banget guys, tapi guys, and usually karena kebanyakan cewek sama cewek nggak kena, nanti lipstiknya nggak smudge. Bekas nanti di sini. Iya, nggak lucu banget. So I think labis is quite a very cute culture dari Prancis sih guys. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih perbedaan antara labis di Prancis itu? Kayak di kota ini itu ada nggak perbedaannya? Ternyata ada, dan itu namanya tuh map labis, kan bisa ngecek. Itu jadi antara di Bordeaux atau di Lyon itu semuanya beda-beda jumlah kayak gini. Oh ya? Beda, dan harus bisa keep up biar nggak dikira kayak kok banyak banget. Iya benar. Misalnya kayak di Bordeaux sama di Montpellier beda sumpah. Berapa kali kamu harus ngelakuin sama teman kamu. Bordeaux. Kalian bisa ngecek itu di Map Labis. Nah, kita kan udah ngomongin nih cara mereka greeting each other di France tuh lucu banget, kayak muah. Nah, kebetulan kita lagi mau brunch nih ya, kita udah mau lunch gitu. Kita ngomongin nggak sih perbedaan etika di Indonesia sama etika di Prancis ketika lagi di restoran atau mungkin bistro gitu? Gimana sih, Genis? Kalau umumnya sama aja sih di Indonesia atau di Prancis, cafe dan bistro, resto itu tempat untuk bertemu dengan teman dekat atau sama keluarga, bahkan sama pacar juga bisa tahu. Sama pacar nggak sih? Iyalah. Nah, di Prancis itu pelanggannya juga tidak mengharapkan makanan atau minuman mereka cepat untuk datang karena pelayan di Prancis itu kayak biasanya memberikan waktu yang lebih banyak untuk para pelanggannya untuk milih. Kan banyak banget tuh pasti susu itu banyak banget gitu. Jadi relax chill ya. gitu ya. Merci. Nah, tapi kayak beda banget nggak sih sama kultural beretika di Indonesia? Misalnya nih ya, 5 menit nih makanan nggak datang. Aduh, udah ribet tuh di restoran. Wah, iya bener juga tuh. Mana sih makanannya? Langsung komplain Udah ke semua. kasir gitu, udah kayak komplain mulu gitu ya ke kokinya. Padahal kan ya sabar, napa sih santai, Langsung chill dulu. gitu. Iya, mungkin tuh kultur yang bisa kita terapkan juga di sini ya. Oke. Terus apa lagi sih kultur lainnya di Prancis? Kalau boleh tahu, di Prancis itu ada nggak sih urutan-urutan makanan gitu atau minuman? Ada. Nah, mungkin kalau kita terbiasa dengan apa-apa dessert gitu kan, minuman langsung diambil semua. Tapi kalau di Prancis ada urutan di mana kita makan dulu nih. What's your main plate gitu kan? Misalnya ini nih, jadi main plate. Nah, setelah makan main plate baru nanti kita selama makan itu bakal dikasih either red wine atau white wine. Baru habis itu kalau saya makan nih, dia diliatin kan tuh. Nanti ada cheese-nya baru datang. Habis cheese baru nanti ada dessert. Jadi Menarik ya, pelan-pelan menarik gitu. banget. Tapi kalau misalnya kalian pesen kayak either cognac or maybe vodka or something like that, bakal akhir banget. Kan fun-nya at the end gitu Iya. kan ya. Cheers. Dan juga kalau di Prancis itu kita tidak boleh mengubah resep yang diberikan oleh koki kecuali kita punya alergi atau pantangan terhadap makanan tersebut. Karena nanti dikira nggak respect tuh sama kokinya. Kayak iya. ya gitulah. Udah susah bikin resep gitu ya. Paham. Tapi kamu tahu nggak sih, kan kita tadi milih tempat sendiri kan ya. Di Prancis nggak boleh ya, jangan dilakukan. Kamu harus datang ke pelayannya atau siapapun yang lagi waiternya gitu, terus minta on table s'il vous plaît gitu, apa kayak
pasti mereka paham sih kalau kalian Iya. baru datang kayak gitu bakal langsung di-guide ke tempat kalian. Oh. Jadi nggak boleh tiba-tiba kayak datang seenaknya terus Duduk kayak, itu berarti nggak boleh langsung. nggak boleh, jangan dilakukan ya teman-teman ya. Ada dendanya nggak? Aduh, kalau itu kebetulan saya belum kesana. Semoga kita nanti ke sana. Iya, tahun depan UGM. Oh, ada satu lagi nih. Kamu pernah minum nggak tuh wine? Aduh, sayangnya ya teman-teman, tidak bisa minum wine. Kalau gendis, itu Saya pernah, nggak sih kan saya. Aku pernah nonton. Ya, kalau misal minum wine atau seperti itu, aku pernah. Tapi cuma sedikit kak teman-teman. sedikit aja nih. Sedikit aja. Nanti kalau dizzy, nggak baik. Tapi kalau misal untuk menghangatkan di kala-kala waktu dingin itu, it's okay guys. Iya sih, mungkin mereka tuh avid drinker dan mungkin agak a little bit borderline alkoholik karena kan di sana dingin banget. Iya dingin, ya. nggak kayak di sini. Di sini kan agak Iya, jadi sedikit aja minumnya. Jadi kalau minumnya sedikit, nggak terlalu panas gitu badannya. yes. Nah, gendis, kita kan ini udah ngomongin tentang cultural greetingnya, etika berestoran. Tapi menurut gendis, bagi orang awam, mungkin orang Indonesia yang kayak tertarik nih untuk voyage di Prancis, perlu nggak sih mereka tuh mengetahui, mempelajari terlebih dahulu tentang seluk-beluk etika di Prancis? Jelas dong, itu sangat perlu. Kita tuh harus mempelajari sebelum kita mau ke Prancis karena ada perbedaan bahasa, tata krama, urutan-urutan menunya itu kita harus pelajari biar kita bisa lebih dekat dengan orang-orang lokal di sana dan menikmati hidangan di sana bersama-sama dengan mereka. Biar lebih bonding dengan native deh, biar nggak kelihatan kayak oh ya ini turis banget nih, nggak tahu apa-apa banget gitu. Jadi biar kita lebih nggak kaget. canggung. Yes, biar nggak tidak canggung guys. Karena mereka a little bit tidak seramah Indonesia ya guys ya, ada turis. A little bit sensitive mungkin ya. Tapi ini pun berlaku ke seluruh negara sih teman-teman. Misalnya teman-teman mau pergi ke either ke China, mungkin Jepang atau bahkan Swiss, Germany, kalian bolehlah mempelajari terlebih dahulu tentang etikanya, orang-orang yang kayak gimana sebelum kalian meluncur nih pede banget ke sana gitu kan ya. Nanti kaget kita tuh. Iya, beda banget nih makanannya apa, gini-gini beda ya nggak sih? Tapi menurut gendis nih ya, apa perlu kita nerapin konsep-konsep dan etika dari Prancis ini ke Indonesia? Tidak perlu dong, karena Indonesia sudah memiliki keunikannya sendiri. Jadi kita harus menjaga keunikan kita. Real, ada banyak banget budaya-budayanya. Kayak siapa lagi sih yang punya budaya makan nasi padang dan semeja tuh penuh begitu? Langsung pakai tangan, aduh, itu Siapa lagi? sebuah kenikmatan. Iya, itu adalah budaya Indonesia yang Iya, chef's kiss banget, makan pakai tangan ya teman-teman ya. sangat enak. Jadi udah kayak rich banget, tidak perlu kayak apa ya mengambil dari mereka sepenuhnya dan sementah-mentahnya. Tapi emang kita bisa yang greetings tuh kayak lucu sih teman-teman. Iya. Boleh Coba nggak aja sih? tuh. Jadi gitu Itu lucu sangat banget. lucu, teman-teman. Nah, kita kan udah bahas nih tentang culture, tentang greeting, atau bahkan etika di restoran di Prancis. Sekarang kita mau tahu nih, kayak apa sih yang sebenarnya orang-orang awam pikirkan kita mendengar kayak kata Prancis, City of Love, sastra Prancis. Apa sih yang sebenarnya di pikiran mereka? Nah, teman-teman kan udah lihat nih ya, kita udah interview beberapa orang either di sekitar fakultas kita atau bahkan di FIB sendiri. Mereka nih banyak banget nih opininya gitu ya, sangat-sangat ngomong banyak banget antara Asbun atau Yeping, I don't know, tapi it's up to them. Dan kita bakal membahas sih sekarang, apakah pernyataan ini Frey UFO? Ya gitu ya guys. Kita bakal bahas nih ya. Untuk pertanyaan pertama tuh pasti ada yang kayak ketika pertama kali mikirin Prancis, apa sih yang muncul di otak? Tiba-tiba kebayang apa nih? Pastinya Menara Eiffel nggak sih? Iya. Itu Menara Eiffel atau Arc de Triomphe atau yang segitiga itu apa namanya? Segitiga gini, apa ya namanya ya? Lupa guys. Apa? Yang belakang? Yang belakang apa teman-teman? Apa teman-teman? Iya bener banget. Museum Louvre, Museum du Louvre. Iya,
Itu juga, mereka tuh banyak yang bilang kalau arsitekturnya Prancis itu emang one to die for, dan mereka pengen ngelihat langsung gimana sih bentukannya, buildingnya yang sangat-sangat katanya estetik gitu kan ya, sangat jelas itu. dan instagramable. Jadi kalau ke sana kita harus nge-style guys, biar kalau di foto, Yes, tapi jangan pakai barat. iya. Jangan ya guys, nanti kalian di side eye bisa-bisa di sana. Jangan ya ini ya, jangan ya dek ya. Terus yang Ada yang kedua, bilang juga tuh kalau styling sana kan keren-keren. Tuh stylenya emang sangat keren di sana itu. di sana mereka tuh kayak chic gitu kan ya, terus elegan gitu ya. Elegan, c'est très très élégant. Wih, ada juga nih yang mention kayak kalau fashionnya mereka langsung mikir kayak ala modnya Iya, gitu kan ya. benar-benar. Kan ada Paris Fashion Week, style mereka tuh sangat-sangat high gitu kan ya. Yes, of course bro. Very inspiring. Terus ada juga nih yang Juga ngomong, itu sepak bolanya, siapa juga yang nggak tahu Kylian Mbappe itu siapa yang nggak tahu? siapa yang nggak tahu? Coba tanya ke sebelah kamu sekarang, siapa Coba. yang nggak tahu? Nggak ada Pasti yang pada tahu kan? pada udah tahu. Bagaimana kau ini? Terus ada juga kita nih ada nih sebenarnya sepak bola di kelas kita, Zinedine Zidane. Oh iya. Real shout out to Ya Zidane ya. ampun. Semangat Keren Zidane. banget. Dia juga suka main Botak bola. dia, percaya nggak? Dia botak guys. Dia botak. Jadi sangat mirip dengan Zinedine Zidane dengan Zinedine Zidane di kelas kita. real yang kita nih ya, Islam MTQ kemarin menang lomba baca Oh iya, Quran. bener-bener. Gila. Wah, betapa religiousnya dia ya. Iya, dia tuh kayak membangun Islam di Prancis. Ada Zidane Keren kelas banget, kita. oh. Keren banget, sumpah. Oke. We are very proud. Sebelum kita yapping lagi nih, ada yang ngomong juga kalau Paris tuh ya City of Love, Of course. romance Mereka- gitu ya. Tapi mereka kalau berciuman kan terserah mau di mana-mana bisa. Mau berciuman atau mau ngapain ya? Ciuman aja ya. Ciuman aja ya teman-teman. Cuman aja ya, itu video mereka emang kayak they're not afraid to show it gitu Iya. ya teman-teman, dan tolong jangan dipantengin Iya. kayak gitu Nanti ya. didatengin itu kayak Dia langsung batu gitu kan ya. dan juga makanan Prancis dong tentunya. Croissant, Kromboloni, baguette. baguette. Yes, of course. Escargot. Ada nggak apa kalian tahu nggak escargot itu apa? Emang apa sih? Snail. Is that true? Apakah yang di belakang bisa memastikan itu bener apa enggak? Kayak oh ya, kayak gini kok, kayak benar, gini, kayak iya. gini. Oke, aman. Terus kayak banyak banget yang bilang juga kalau makanan mereka tuh khas banget. Tapi kayak kemarin ada yang ngomong kayak gini deh, spaghetti. Kita mau klarifikasi, spaghetti itu Italian ya teman-teman. Siapa ngomong spaghetti? Tolong ya, bukan Prancis. Mereka juga jual spaghetti tapi bukan khasnya mereka gitu. Nah, kalau dari Gendi sendiri, setuju nggak sih kalau Paris tuh City of Love? Emang iya? Sangat setuju dong. Oh gitu. Kalau misalnya kita lagi di sana tuh pasti kerasa gitu, romantic, very romantic. Berarti kayak datang ke sana langsung kayak hatiku berbunga. Iya. Siapa tahu ada Mengamuk cowok gitu. datang, I'll give you the flower for you. Kalau tiba-tiba jetem gitu. Iya, je time deh gitu. Bercanda guys. Jokes Indo teman-teman. Maaf ya, ya. Oke, untuk next question nih ya, kita cek tuh mereka juga nanya kayak apa sih persepsi orang-orang tentang teman-teman kita nih sebenarnya Iya, ya, ya. kita nih ya yang belajar tentang sastra Prancis. Kayak apa nih tiba-tiba milih majornya sastra Prancis khusus banget nih? Ya, kalau mereka ngomong sih, kenapa sih belajar yang susah? Padahal ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau kita mah karena pengen sesuatu yang unik, ya kita belajarnya bahasa Perancis, très très unik. France ensemble. Nah, itu dosen kita yang ngomong. Monsieur Jarwo bilang kayak Français est est facile. facile. Itu words to live by, Iya. guys. Bahkan mereka ada yang juga bilang ya kayak mereka tuh keren soalnya kita belajar budaya luar dan mau belajar bahasa yang ditulisnya tuh A tapi bacanya bisa O gitu misalnya. Kayak H aja gitu. dibaca ash. Nah, apa coba itu? Makanya daftar ke sastra Prancis UGM. Ya, Yes, iya, Frey.
Frey, 2025 kayak tunggu ya guys, kalian partisipasinya. Ada juga yang bilang kayak orang-orang yang di sastra Prancis tuh orang-orang cool gitu ya, jelas. high fashion Jelas, sense gitu ya jelas. katanya ya. Berbatik kita malah. Nggak ada yang bercanda teman-teman. Tapi iya, bener. Batik itu bagus teman-teman. Ini contohnya, ini batik nggak sih sebenarnya? Ini motif ya. Motif ini teman-teman ya. Iya, Ini tapi- batik nih, bukan teman-teman. Tapi very high fashion Yes, sense lah ya, seenggaknya lah ya. Tapi ini Frovo nggak sih kalau teman-teman yang di bahasa Prancis tuh mereka udah pada tahu tentang bahasa Inggris, udah jago nih ya, makanya mereka milih buat ngambil sastra Prancis. Iya, mau mencoba hal yang baru dong tentunya. Memperluas knowledge gitu ya guys. Kalau kata Masya Bagus, teknik sastra Prancis gitu teman-teman. Wow, Masya Bagus bilang gitu. Wow, Bukan Masya, Mas Bagus. Mas Bagus. Iya, maaf ya Mas Bagus. Ya bagus. Anak sastra ini seperti warung Anda. Iya, kita akan ke sana ya. Iya, habis Sponsorin ini. kita dong ya. Oke. Satu kata nih tentang Perancis Apa yang tuh, Kak Besa? describes them perfectly. Satu katanya. Satu kata. Ada yang bilang elegant. Ada yang bilang city of love. Ada yang bilang bon appetit. Oh, Siapa coba yang nggak tahu? tiba-tiba bunga appetit Bon gitu appetit kayak. atau bonjour, bonjour. Itu biasanya kalau kita ngomong ya kayak kamu jurusan apa? Sastra Prancis. Bonjour. Terus kayak oui Wih, 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 wih. Ya bener itu. Sofa, sofa. Safa-safa gitu lah ya. Kalau nggak baget. Tiba-tiba baget banget. Kalau kosong gitu Kosong. ya. Gimana sih coba kosong, kosong. Itu ngomong biasa dong, dibully ngomong kita dong, tuh. gitu. Kayak gitu tuh. Croissant apa? Kosong gitu. Gitu pasti ada gaya gitu lah. Ada kolkolahnya. Kita saingan juga sama sastra Arab sebenarnya. Tuh kayak gitu tuh. Ada juga yang bilang kayak keren, semangat dia, tapi dengan nada yang datar banget kayak Keren semangat ya. keren, semangat Keren ya. semangat ya. Gitu, kayak dengan teman-teman. ikhlas, tapi Iya. nggak apa-apa. Iya, mereka kayaknya tidak masuk sastra Prancis. Iya, mereka harus ngurusin laprak, makanya kayak gitu, bitter lah Oh mereka. iya, ngurus laprak terus, kasihan banget tuh. Makanya di Prancis ini sangat-sangat santai, relax. Kita tuh setiap harinya tuh kayak belajar pulang. Belajar Saya. pula. Bahkan di kelas aja kita Itu nggak kayaknya bercanda, teman-teman. pribadi ya teman-teman. Saya nggak relate ya. ya itu adalah pribadi. Dan kalau di UGM nih ya, khususnya UGM tidak menyenggol kampus lain, tapi kita pakainya alter ego nih ya teman-teman. Iya, warnanya Menemani apa? Baru kita. tahu. Kita nih baru dapet yang kuning. Wah, kuning iya, Kuning sama nih. hijau. Sama hijau flat ini, wow. Habis ini kita warna pink. Iya, mencolok mata semua teman-teman. Eye catching banget. Iya. Jadi kita kalau kemana-mana harus bawa tuh. Kita harus memamerkan alter ego kita bahwa kita belajar bahasa Prancis. Nah, ada juga nih ternyata yang ngomong unik juga nih ternyata. Prancis tuh kan orang-orang yang suka melakukan manifestation. Itu bukan berharap ya teman-teman, tapi melakukan demo. Iya. Yang memang komplain sukanya. Kayak ada yang salah dikit komplain. Nah, itu kebetulan kita pernah ada revolusi Prancis. Ada yang bilang nih kayak Prancis tuh terkenal dengan evolusinya. Iya, benar-benar. Nah, this is actually fun karena besok ketika di Inau nih ya teman-teman. Duh, Apa tapi tuh Kak Najwa? nggak boleh spoiler sebenarnya. Soalnya seru banget di Iya tenan dong, besok. pasti. Tanggal 30 November jangan lupa ke Inau dan datang ke standnya Prancis doang. Ada game Prancis juga? doang. Gamenya seru. Gamenya Tenannya seru. up to date banget. Ini yang bikin tenan ini ada di belakang kamera Iya, sebenarnya. anak-anaknya tuh juga seru-seru semua anak Prancis Oh itu. my God. Asik bounding kita tuh semua tuh sangat solid. Iya, solid banget. Teknik bilang solid. Enggak. Kita tidak Prancis. kalah. Kita mah juga solid, sangat solid. Solid gitu. I think satu Satu for tuh today lemong. itu kayaknya itu aja dan I hope you guys are entertained ya. Guru bisu. Bisu, kamu bisu. Bye. Oh iya, oh my god, kamu pakai anjir, kamu. Kita juga ada Fanny guys. Fanny, ayo on camera, on cam. Kamu juga dong. Ke bawah gini atau? Iya, bonjour. Tes. Sebelum kita makan, apa yang kita lakukan?
Berdoa dimulai. Nggak usah. Ibu kota periangan sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Lapar ini kebetulan. Tuh, ngeselin banget, ngeselin banget. Ngeselin banget. Ini deh. Ayo Zondi, aku suapin. Susah. Oke, kita overlap tadi. Kita overlap. Bentar guys, semuanya guys. Kurang bunyi. Ada bunyi. Harus ada bunyi. Gitu. Alpha S. Tadi mereka nggak berguna di sini ya. Siapa? Ya di luar. Emang ngapain?